Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah mineralogi dan petrografi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang batuan metamorf. Setelah sebelumnya kita membahas tentang batuan beku dan batuan sedimen, ini merupakan batuan yang terakhir yang kita bahas, yaitu batuan metamorf. Dan yang akan kita bahas adalah proses terjadinya seperti apa dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya dari batuan metamorf. Oke, kita mengenal yang namanya siklus batuan atau rock cycle. Nah, yang pembahasan kita adalah batuan metamorf yang ini, batuan metamorf. Tetapi kita juga perlu mengenal yang namanya siklus batuan. Kalau batuan berasal dari magma yang mengalami pembekuan, kita sebut sebagai batuan beku. Kalau ada batuan yang dia mengalami pelapukan dan juga mengalami erosi, sehingga nanti diperoleh bahan-bahan sedimen, dan ini mengalami litifikasi, kita sebut sebagai batuan sedimen. Batuan sedimen ini bisa berasal dari batuan beku, bisa berasal dari batuan sedimen itu sendiri, bisa berasal dari batuan metamorf. Nah, kalau batuan metamorf itu adalah batuan yang mengalami metamorfisme. Baik itu batuan beku yang mengalami metamorfisme, bisa batuan sedimen yang mengalami metamorfisme, ataupun batuan metamorf itu sendiri yang mengalami metamorfisme atau remetamorphism. Nah, itu adalah siklus batuan. Jadi, intinya batuan metamorf itu bisa berasal dari batuan beku, bisa berasal dari batuan sedimen, bisa berasal dari batuan metamorf itu sendiri. Nah, sekarang apa itu metamorfisme? Nah, di sini ada 3 definisi dari metamorfisme. Pertama dari Boucher dan Graves 2011 mengatakan bahwa metamorfisme ini adalah proses perubahan mineral dan juga komposisi. Jadi mineral dan komposisi kimia serta struktur batuan mengalami perubahan. Kemudian Winter 2014 juga mirip mendefinisikan metamorfisme seperti Boucher and Graves, yaitu perubahan pada mineralogi, tekstur, dan komposisi batuan. Hampir sama. Yang lebih lengkap menurut Susilo Sutanto Suhartono tahun 2000, di sini dijelaskan bahwa metamorfisme adalah sebuah proses perubahan sama. Perubahannya ada pada struktur, perubahan pada mineraloginya, tetapi di sini lebih ditekankan yang berlangsung pada fase padatan. Ya, artinya pada fase padat ini batuan ketika dia mengalami metamorfisme ya. Kalau batuan biasa terlalu panas dia akan melebur menjadi magma. Kalau dia terlalu dingin, dia akan mengalami diagenesis. Nah, metamorfisme itu adalah kondisi setelah diagenesis, tetapi sebelum melebur. Itu metamorfisme. Jadi di sini juga ada pernyataan bahwa metamorfisme sebagai tanggapan atas kondisi suhu dan tekanan yang berbeda dari kondisi batuan sebelumnya. Misalkan batuan sebelumnya adalah batuan beku atau batuan sedimen. Nah, proses pembentukannya sudah mengalami suhu yang berbeda. Nah, ketika batuan ini juga terkena kondisi suhu dan tekanan yang berbeda lagi, nah di sini tanggapannya akan membentuk batuan metamorfisme. Dari definisi 3 ini bisa kita simpulkan bahwa metamorfisme itu nanti adalah perubahan suhu yang terjadi, perubahan tekanan, dan perubahan komposisi kimia pada suatu batuan. Yang nanti ini akan terlihat dari kondisi fisiknya. Kita bisa melihatnya
dari teksturnya, dari strukturnya yang berbeda-beda antara batuan metamorf yang terbentuk dengan batuan asal yang membentuk batuan metamorfnya. Oke, berikutnya kita masuk ke diagram dari Winkler tahun 1979. Sudah cukup tua, tetapi masih bisa kita gunakan untuk mempelajari hubungan antara suhu dan tekanan dalam metamorfisme. Nah, dari diagram ini bisa kita ketahui ada hubungan antara kedalaman di sini, kemudian ada tekanan ini, dan juga suhu dalam derajat Celcius. Nah, semakin ke bawah kedalamannya dalam kilometer itu semakin dalam. Yang ini bersesuaian juga, tekanannya juga akan semakin besar, semakin ke bawah. Sedangkan suhunya semakin ke kanan, suhunya akan semakin tinggi. Nah, metamorfisme itu di mana? Metamorfisme itu yang di sebelah sini. Ini batasan metamorfisme. Sini ya, yang warna putih. Nah, kalau di sebelah sini dengan kondisi tekanan sekian, kondisi kedalaman sekian, dengan suhu sekian, pada poin yang ini, yang teksturnya ada teksturnya bintik-bintik, nah ini tidak terjadi batuan metamorf atau tidak mengalami metamorfisme. Sedangkan jika di bagian sini, nah ini bagiannya sudah meleleh karena suhunya sudah semakin tinggi sehingga tidak terbentuk proses metamorfisme yang nanti akan membentuk batuan metamorf. Nah, tetapi di sini ada informasi ya, di sini ada informasi grid. Nah, di sini nanti akan terbentuk grid-grid, nanti akan ada diagram lagi yang lebih baru yang bisa menggambarkan grid-grid dari batuan metamorf yang terbentuk. Di sini semakin panas dan semakin dalam ya, berarti di sekitar sini ya, semakin panas semakin dalam itu nanti gridnya akan semakin tinggi. Oke, berikutnya ini ada perkembangan keilmuan dan temuan grafik dari perkembangan metamorfisme menurut Busher and Graves tahun 2011. Di sini juga sama, menunjukkan di mana sih kapan terjadinya metamorfisme. Nah, sama indikatornya dilihat dari tekanan, kemudian temperatur, dan juga kedalaman. Nah, metamorfisme di mana? Metamorfisme itu yang di sini. Ini ya, ini naik, ini. Di sini terjadi metamorfisme. Kalau yang ini, nah ini di sini tidak ada di bumi kita. Kemudian kalau yang di sini, nah ini sudah dalam kondisi melebur menjadi magma. Perbedaannya apa? Perbedaannya di grafik ini dan grafik sebelumnya adalah pada suhunya ya. Suhunya di sini sampai 1400 untuk keterangannya. Sedangkan tadi hanya sampai di suhu 800, tidak nyampe 1000. Contohnya, metamorfisme, nih contohnya di ini ya, di bagian atas ini ada contoh SU Lu China Ecoclades. Nah, ini menunjukkan salah satu jenis batuan metamorf yang terbentuk pada kedalaman lebih dari 200 km dan dengan tekanan 6,5 gigapascal akan terbentuk ini. Kemudian ada lagi contohnya yang ini, N Kazakhstan Diamond Bearing Gneiss. Nih, ini juga terjadi pada kedalaman kira-kira 150 km dengan tekanan 4,5 gigapascal dan pada suhu sekian 800 derajat
Celcius. Ini merupakan diagram sederhana yang menunjukkan tahapan dari metamorfisme atau tahapan dari pembentukan batuan metamorf. Nah, yang di bagian permukaan, di bagian atas ini, nah ini adalah batuan asli, ada basalt, ada gamping, ya, ada lempung, ada pasir. Nah, ini adalah batuan-batuan asli. Nah, kemudian akibat bertambahnya kedalaman, juga adanya kontak dengan panas. Di sini magma ini diibaratkan sebagai kontak dengan panas. Nah, maka akan merubah batuan asli, batuan asalnya tadi yang berada di permukaan. Contohnya di sini misalkan ada sandstone. Sandstone semakin ke dalam, bertambah kedalaman, kemudian juga ada kontak dengan panas, dia akan berubah menjadi metasandstone. Kemudian juga berubah nanti semakin dalam berubah menjadi quartzite. Kalau basalt juga akan berubah menjadi greenstone, kemudian menjadi schist. Schistnya adalah batuan metamorf. Limestone dia akan berubah menjadi marble. Granit dia akan berubah menjadi gneiss. Oke, kita masuk ke dalam perubahan dalam metamorfisme. Nah, tadi sudah dikenal sekilas terkait tahapan dari batuan aslinya awalnya seperti apa, kemudian mengalami tekanan dan suhu yang tinggi, kemudian berubah menjadi batuan metamorf. Nah, ini salah satu indikatornya adalah kita bisa melihat adanya perubahan tekstur. Contohnya adalah batu gamping. Batu gamping yang awalnya adalah batuan sedimen, di sini terlihat teksturnya ada fragmen-fragmen yang bisa kita amati dengan jelas, ya. Ada kerang-kerang misalkan di sini yang membentuk teksturnya di sini dalam batu gamping. Nah, ketika batu gamping ini mengalami tekanan dan suhu yang tinggi, bahan-bahan di gamping ini, fragmen-fragmennya akan melebur dan akan berubah menjadi marmer atau membentuk batu marmer. Nah, jadi marmer yang kalian temui, misalkan yang kalian jumpai di lingkungan sekitar Anda yang mungkin dijadikan sebagai perabot rumah tangga, nah itu ternyata berasal dari gamping. Tetapi marmer ini sudah tidak membawa sifat dari gampingnya. Sifat gampingnya ini sudah hilang. Kalau misalkan gamping, dia cirinya kalau ditetesi HCl secara kimiawi dia akan berbuih. Tetapi kalau marmer ditetesi HCl, dia tidak akan berbuih. Sehingga komposisi kimianya di sini berubah. Selain ada perubahan tekstur yang tadinya terlihat teksturnya kasar, kemudian marmer itu teksturnya menjadi lebih halus, dan juga ada perubahan komposisi kimia. Berikutnya, selain tadi perubahan dalam metamorfisme adalah merubah tekstur, juga yang kedua adalah adanya perubahan mineralogi. Nah, di sini bisa saja terjadi dua hal. Pertama, ketika ada batuan asli, batuan induknya itu ada satu jenis mineral, kemudian bisa berubah menjadi batuan dengan komposisi mineral sama, tapi teksturnya berbeda. Bisa lebih kasar atau ukuran mineralnya yang lebih besar. Di sini. Contohnya, gamping tadi berubah menjadi marble. Batu pasir kuarsa berubah menjadi quartzite. Jadi mineralnya sama tapi teksturnya berbeda. Bisa juga perubahan mineralogi itu yang awalnya batuan awalnya itu mineralnya lebih dari satu mineral,
Kemudian bisa berubah menjadi batuan dengan komposisi mineral yang baru dan berbeda, serta teksturnya pun juga berbeda. Contohnya di sini adalah batu lempung yang berubah menjadi hornfels. Ya, di sini ada shale, contohnya shale ini kan dari lempung. Kemudian mengalami metamorfisme berubah menjadi pelitic hornfels. Yaitu di sini nanti kalau diamati ada kandungan mika-mikanya di sini di hornfels. Berikutnya adalah deformasi dan foliasi. Batuan metamorf itu adalah batuan yang terbentuknya membutuhkan suhu dan tekanan yang tinggi. Dan daerah yang memungkinkan terbentuknya batuan metamorf dengan ciri suhu dan tekanan yang tinggi adalah daerah-daerah yang mengalami deformasi, seperti di tepian lempeng, yaitu di zona subduksi, kemudian di regangan antar lempeng, kemudian di daerah tunjaman. Nah, itu adalah daerah-daerah yang memungkinkan terbentuknya batuan metamorf. Sehingga nanti selain terbentuk metamorfisme, juga di situ mengalami deformasi. Nah, ketika metamorfisme dan deformasi ini terjadi bersamaan, maka akan membentuk lapisan seperti perlapisan yang sempat kita bahas sebelumnya, yang kita sebut sebagai foliasi. Tetapi ini bukan perlapisan yang kita bahas kemarin di batuan sedimen. Ini hanya bentuknya hampir menyerupai perlapisan. Jadi bentuknya seperti lapisan. Lapisan yang terbentuk di batuan metamorf itu bukan karena sedimen yang saling menumpuk, awalnya ada, kemudian ada tumpukan lagi, bukan. Tetapi ini merupakan hasil rearrangement atau perubahan bentuk yang awalnya itu ukuran butirnya agak besar, grain, kemudian dia akibat tekanan yang tinggi, dia menjadi lebih pipih, lebih platy, sehingga kita melihatnya seperti perlapisan. Nah, ini gambaran dari foliasi yang dimaksud, yang terbentuk di batuan metamorf. Nah, kalau pada batuan yang lain, batuan sedimen misalkan, yang dia memiliki struktur foliasi atau adanya perlapisan, itu biasanya kan perlapisannya horizontal. Nah, kalau foliasi ini dia perlapisannya adalah vertikal terhadap perlapisan aslinya. Kalau contohnya di sini ya, ada diorit yang dia mengalami tekanan dan suhu yang tinggi, kemudian dia akibat tekanan ini dia membentuk seperti perlapisan, tertekan ini perlapisan-perlapisannya. Ini tahap awalnya, kemudian tahap akhirnya akan membentuk ini. Oke, tadi sudah kita bahas tentang perubahan akibat metamorfisme. Nah, sebenarnya perubahan tadi itu terjadi di mana? Tipe metamorfisnya seperti apa yang mempengaruhi? Nah, dalam tipe metamorfisme ini sifatnya kita bedakan menjadi dua. Ada yang dia regional atau dalam tempat yang cukup luas. Bisa juga metamorfisme itu terjadinya lokal, hanya setempat di lokasi-lokasi tertentu. Kalau yang regional luas itu ada organic, ada subduction, collision, ocean floor, dan burial metamorphism. Sedangkan yang lokal ada kontak, ada kataklastik, hidrotermal, impact metamorphism, lightning metamorphism, dan combustion metamorphism. Pertama kita bahas yang regional metamorphism. Ini tadi tipe metamorfisme yang luas ya.
Terjadinya dia dekat dengan zona subduksi. Kalau di tempat kita ya di Indonesia ya di selatan Jawa, kemudian di barat Sumatera. Nah, itu bisa ditemui batuan metamorf. Nah, zona batuan metamorf ini kan yang paling banyak, paling luas yang kita temui, terutama di tempat kita. Ya, dan zona batuan metamorf ini bisa tadi sampai ke bentukan yang foliasi, bisa juga dia berasosiasi dengan gunung api, karena tadi ya zona subduksi. Kalau Anda pernah membaca ada batuan namanya melange, itu adalah batuan yang terlipat-lipat, sudah tidak diketahui batuan aslinya apa. Nah, itu adalah bukti dari batuan yang dia itu awalnya adalah dekat dengan zona subduksi. Nah, jadi pada zona subduksi ini dimungkinkan akan membentuk batuan melange. Karena di sini ya terjadi tekanan dan suhu yang tinggi. Ya, jadi dari lempeng samudra yang menekan lempeng benua sehingga di situ terdapat zona subduksi. Nah, kalau kita melihat pada gambar ini, nah di sini ada yang berwarna pink ini juga masuk ke dalam zona metamorfosis. Seperti yang di keterangan ini, the pink shaded area is a zone where rising magma and tectonic force cause abnormally high temperature and regional metamorphism. Jadi di bagian ini bisa saja akibat adanya zona subduction, adanya penunjaman, kemudian magma naik ke atas sehingga terjadi metamorfisme di zona yang pink ini. Kemudian tadi juga bisa ditemukan pada batuan metamorf itu ditemukan pada zona subduksinya. Ya, melange itu ada di sini kira-kira batuan melange. Dan secara luas itu berarti metamorf itu ya kira-kira sampai di sekitaran sini. Sehingga regional metamorphism itu tidak hanya pada satu titik, tetapi bisa juga dijumpai pada tempat yang lebih luas. Apalagi kalau memang wilayah itu dekat dengan zona subduksi. Ya, zona subduksi itu kan berarti lempengnya memanjang ya. Memanjang. Kira-kira ya nanti batuan metamorf itu ya di sini, bisa juga nanti yang di sini. Bisa berasosiasi dengan gunung api. Regional metamorphism atau tadi yang sifatnya luas itu biasanya dipengaruhi oleh aktivitas tektonisme, baik yang orogenik, subduction, collision, ocean floor itu akibat tektonisme. Jadi di sini nanti mengalami deformasi dari kerak bumi. Akibat aktivitas tektonisme tentunya akan menimbulkan suhu dan juga tekanan yang tinggi. Massa dan juga atau beratnya juga besar. Sehingga di sini nanti yang mempengaruhi aktivitas metamorfisme. Ada satu tipe metamorfisme yang kita kenal sebagai Boreal metamorphism. Ini berada pada suhu dan tekanan yang tidak terlalu tinggi. Nah, ini biasanya penimbunan batuan pada cekungan sedimen. Jadi ada sebuah cekungan, kemudian kalau ada sebuah cekungan, tentunya di situ akan terisi oleh sedimen-sedimen yang saling menumpuk akhirnya. Kemudian semakin ke bawah tentunya tekanan juga akan semakin tinggi karena berasosiasi dengan kedalaman. Nah, semakin ke bawah ini nanti cekungan ini ya lama-lama adanya tekanan akan terbentuk proses metamorfisme.
Tetapi kalau yang burial ini karena suhu dan tekanannya tidak terlalu tinggi, secara diagram dia berada di sini, ya. Jadi tekanannya tidak tinggi, suhunya pun tidak tinggi, sehingga ini akan menghasilkan batuan metamorf yang grade-nya rendah atau masih berada pada stage awal. Oke, sekarang kita masuk ke metamorfisme lokal. Nah, ini ya berkebalikan dari metamorfisme yang regional tadi yang dia sifatnya luas. Kalau metamorfisme lokal ya dia sifatnya lokal dan sempit, hanya beberapa meter sampai puluhan meter saja. Nah, ini metamorfisme kontak yang merupakan salah satu jenis dari metamorfisme lokal. Dan ini terjadi apabila magma mengalami kontak dengan lapisan batuan yang ada di kerak bumi. Jadi di sini mengalami kontak dengan lapisan batuan yang ada di sekitarnya. Di magma naik kemudian mengalami kontak. Ini beda ya dengan batuan beku kemarin. Kalau batuan beku itu nanti dia lebur. Kalau batuan metamorf atau proses metamorfisme itu dia belum lebur. Nanti cirinya adalah mineralnya acak. Di sini posisinya. Mineral memiliki orientasi yang acak atau posisinya acak dan tidak membentuk foliasi atau lapisan. Metamorfisme kontak ini juga bisa disebut sebagai metamorfisme termal. Jadi akibat magma tadi karena panas, jadi metamorfisme termal pun juga bisa memiliki arti yang sama dengan metamorfisme kontak akibat adanya kenaikan temperatur pada suatu batuan. Metamorfisme kontak yang terjadi lokal di sini yang berasosiasi dengan gunung api, yang dia tadi kan definisinya mengalami kontak ya, magma yang mengalami kontak dengan lapisan batuan yang ada di kerak bumi. Nah, di suatu gunung api di bagian bawahnya kan ada magma chamber. Nah, si batuan metamorf yang terbentuk akibat proses metamorfisme yang itu terjadinya di dekat atau yang kontak langsung dengan magma chamber ini. Jadi yang di warna biru ini adalah batuan-batuan yang mengalami metamorfisme sehingga membentuk batuan metamorf. Seperti di sini marble, kuarsit, hornfels, ini adalah batuan-batuan metamorf yang terbentuk akibat kontak, metamorfisme kontak dengan magma. Di sini magma chamber yang dimaksud. Semakin jauh dengan magma chamber, dia grade-nya akan semakin rendah. Sedangkan dia ketika semakin dekat dengan magma chamber, maka grade-nya akan semakin tinggi. Grade dari batuan metamorf yang terbentuk. Berikutnya adalah kataklastik metamorfism. Ini terjadinya secara mekanik. Mekanik karena adanya struktur geologi seperti patahan dan lipatan. Jadi ketika ada proses patahan dan lipatan, tentunya akan mengalami kompresi, kemudian deformasi batuan, kemudian di situ terjadi tekanan yang sangat tinggi, suhunya pun juga menjadi tinggi. Nah, akibatnya susunan kimia dan fisiknya pun juga akan berubah. Jadi di sini kataklastik metamorfism ini paling banyak diakibatkan oleh faktor tekanan yang tadi dipengaruhi oleh adanya pengangkatan, baik itu bisa lipatan, bisa patahan. Jadi adanya struktur geologi. Contohnya di sini ada fault breccia dan juga ada fault gouge. Nih, ini adalah sebuah perlapisan ya, awalnya batuan sedimen, ada perlapisannya, kemudian mengalami patahan. Nah, di bagian tengah-tengahnya ini
itu adalah fault brixia yang dia mengalami proses metamorfism. Nah, kemudian jadi di kirinya sini adalah sedimen, di kanannya sedimen, di bagian tengahnya ini adalah metamorf karena mengalami metamorfism. Kalau fault gouge itu juga sama seperti fault brixia, yang membedakan hanya ukurannya, ukuran butirnya. Kalau fault brixia, brixi berarti dia ukuran butirnya besar-besar, sedangkan fault gouge di sini dia ukurannya yang lebih kecil. Berikutnya adalah hydrothermal metamorphism. Nah, ini biasanya terjadi pada daerah yang memiliki gunung api dan juga memiliki geyser atau sumber air panas. Nah, air panas dan juga kimiawi yang ada di bawah, nah itu kan bisa merembes keluar. Nah, ketika merembes keluar ini, dia akan melarutkan mineral yang ada di atasnya, yang ada di batuan atasnya. Sehingga nanti dia akan mengubah susunan dari susunan kimiawi dari batuan yang ada di atasnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai hydrothermal metamorphism. Metamorfisme lokal berikutnya yaitu impact metamorphism. Nah, ini berasalnya atau proses terjadinya akibat impact, akibat adanya benturan, yang mana benturan ini tentunya benturan yang sangat dahsyat ya, yang sangat besar kekuatannya, sehingga nanti bisa memberikan impact terhadap batuan yang ditabrak. Biasanya yang memiliki kekuatan yang besar adalah benturan yang diakibatkan oleh tumbukan meteorit. Nih. Jadi ketika ada meteorit kemudian masuk mengenai lapisan terluar dari bumi, nah disitulah mulai terbentuk metamorfism. Dan ini terjadinya sangat cepat ya, dimana kalau sangat cepat ini tentunya energi kinetiknya, energi potensialnya sangat tinggi, sehingga ini akan memberikan impact. Impactnya apa? Tekanan yang besar dan suhu yang tinggi, sehingga nanti ini mampu mengubah susunan batuan yang ada atau yang ditabrak oleh si meteor ini. Nah, di Indonesia tidak tahu ya saya ada di mana, tetapi yang biasanya yang memberikan impact itu adalah meteorit yang ukurannya cukup atau lumayan besar, sehingga nanti bisa membentuk kaldera seperti ini dan mampu mempengaruhi dan serta mengubah komposisi atau susunan batuan yang ada atau yang ditabrak oleh si meteor. Oke, berikutnya adalah lightning metamorphism. Nah, ini juga lokal terjadinya, bahkan sangat lokal, dan ini disebabkan oleh petir ya, karena adanya petir. Jadi ketika permukaan bumi itu kejatuhan petir, terkena petir, nah material batuan yang kena petir itu dia akan mengalami metamorfisme, mengalami deformasi yang cepat, yang sangat cepat. Sehingga nanti akan mengubah susunan kimianya yang batuan yang terkena petir ini dan membentuk batuan baru atau batuan metamorf. Nah, ketika petir itu kan suhunya sangat tinggi ya. Suhunya sangat tinggi sehingga mampu meleburkan batuan yang terkena petir itu tadi, tetapi juga langsung terdeformasi dengan cepat. Tuh, contohnya adalah fulgurite. Ini batuan akibat lightning metamorphism. Kalau sebelah kanan ini adalah pasir ya, pasir yang tersambar petir yang menunjukkan pola-pola seperti
saraf ya, seperti saraf. Dan ini terjadinya sangat lokal. Tidak dijumpai di semua wilayah, hanya wilayah-wilayah tertentu. Terakhir ini combustion metamorphism, termasuk juga dalam metamorfisme yang sifatnya lokal. Nah, combustion ini terjadi karena proses pembakaran. Ini pembakaran spontan dari bahan organik. Nah, jadi di bagian bawah permukaan bumi itu kan mengalami dekomposisi ya. Dekomposisi ini akan membentuk sedimen, semakin tertumpuk dia akan membentuk batu bara dengan berbagai stage-nya. Kemudian semakin menumpuk lagi dan ditambah adanya tekanan dari atasnya, dan juga ada tekanan juga akan mengubah suhu ada di situ, sehingga berubah lagi menjadi minyak dan gas. Dan ini juga berpotensi untuk terbakar. Nah, pembakaran inilah yang akan mempengaruhi batuan yang ada di sekelilingnya, sehingga kita sebut sebagai combustion metamorphism, pembakaran akibat bahan organik. Ibaratnya seperti kita menyalakan arang di bawah tanah. Jadi batuan yang kontak dengan pembakaran itu, nah, kan akan mengalami deformasi. Jadi batuan yang kontak dengan bahan organik yang tadi terbakar akan mengalami deformasi dan metamorphism. Contohnya adalah di sini ada klinker dan juga ada paralava. Kalau yang klinker ini ya seperti yang bulat-bulat ini yang dimaksud, yang akibat pembakaran bahan organik seperti nodul bulat-bulat. Sedangkan kalau paralava ya ini dia ada proses melelehnya akibat tadi pembakaran bahan organik yang ada di bawah, kemudian bisa dialiri seperti lava. Oke, itu materi untuk pertemuan kali ini terkait proses metamorfisme, kemudian juga contoh-contohnya, tipe-tipe dari metamorfisme apa saja. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi dengan struktur dan tekstur dari batuan metamorf. Setelah ini teman-teman bisa masuk ke Bismart, melakukan diskusi melalui forum diskusi. Semoga nanti bisa menjawab ataupun nanti bisa ditanggapi oleh teman lain ketika sudah menemukan jawabannya. Jadi sebagai ajang diskusi bersama. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.